Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swastiningsih dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di ilmu komunikasi kita punya 3 konsentrasi, yaitu ada digital PR atau public relation, ada digital jurnalistik, dan digital advertising. Pada semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu public speaking dan komunikasi persuasif, kepribadian dan etika profesi, manajemen isu, krisis dan reputasi, serta manajemen event. UNAS memberlakukan metode hybrid, yaitu 1 minggu online dan 1 minggu onsite, tapi tidak di setiap minggu. Nah, kebetulan di minggu ini kami lagi onsite dan di minggu depan kita online. Minggu ini adalah pertemuan ke-15 dan minggu onsite di mana saya mengajar public speaking. Dalam mata kuliah public speaking, mahasiswa itu tidak hanya diajarkan cara berbicara di depan umum, tapi juga bagaimana merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi komunikasi lisan secara efektif, etis, dan persuasif. Nah, mata kuliah ini menurut saya sangat relevan bagi mahasiswa ilmu komunikasi karena menjadi kompetensi dasar di dalam dunia profesional. Materi-materi yang saya berikan itu biasanya yang pertama adalah, untuk pertemuan pertama biasanya adalah pengantar public speaking, terus juga ada konsep diri dan kepercayaan diri, karena ini penting banget untuk mengatasi rasa gugup dan membangun self-confidence, serta mengenali gaya berbicara. Lalu ada komunikasi verbal dan non-verbal, jadi bagaimana menggunakan pilihan kata, intonasi, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh secara efektif. Lalu saya juga mengajar mengenai etika di dalam public speaking, karena mahasiswa juga harus paham bagaimana ketika etika berbicara, lalu menghargai audiens, juga menghindari ujaran-ujaran yang mengandung diskriminatif atau manipulatif. Lalu ada juga mengenai materi analisis audiens, juga ada penyusunan naskah pidato, lalu ada teknik persuasi, dan juga teknik presentasi profesional, bagaimana kita menggunakan media presentasi seperti ada PowerPoint, infografis, video yang bisa digunakan secara efektif. Lalu juga yang nggak kalah penting ini adalah public speaking di era digital. Itu biasanya dilakukan dengan webinar, podcast, live streaming, virtual presentation, atau personal branding. Lalu juga ada materi mengenai Master of Ceremony atau MC. Di sini bagaimana kita diajarkan juga tahu bagaimana teknik membuka acara, memandu, dan menutup acara formal maupun informal. Lalu selain jadi MC, kita juga melatih bagaimana mahasiswa untuk menjadi moderator dan fasilitator diskusi supaya mereka juga bisa bagaimana mengelola forum, lalu ada sesi tanya jawab dan juga diskusi panel. Lalu ada materi juga mengenai presentasi bisnis dan akademik, juga melatih mereka untuk melakukan storytelling, bagaimana menyampaikan pesan melalui narasi yang memang menarik dan mudah diingat, dan juga bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa mengenai krisis public speaking, berbicara saat kita menghadapi krisis itu seperti apa. Lalu terjadi krisis pasti ada konferensi pers dan melakukan komunikasi-komunikasi darurat. Setelah itu kami sebagai dosen juga, khususnya saya ya, berharap banget bahwa kompetensi yang diharapkan untuk mahasiswa ini setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama berbicara di depan umum dengan percaya diri. Lalu bagaimana bisa mereka menyusun pidato dan presentasi itu secara sistematis. Lalu juga bagaimana mereka bisa menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiensnya yang menggunakan juga komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif. Dan juga mereka bisa menjadi MC, moderator, atau presenter yang profesional. Juga mereka diharapkan bisa menyampaikan pesan persuasif tanpa melanggar etika dan norma, serta adab yang baik.
Juga mereka harus mampu mengelola komunikasi pada situasi formal, informal, maupun krisis. Di sini keterampilan yang dikembangkan atau soft skill yang harus mereka miliki itu adalah yang pertama mereka harus punya leadership, lalu critical thinking juga, emotional intelligence. Jadi public speaking ini bukan hanya belajar mengenai bagaimana berbicara di depan orang banyak, tapi dari leadership-nya, critical thinking, emotional intelligence-nya, persuasion-nya, negotiation, lalu active listening, time management, professional etiquette, dan interpersonal communication serta personal branding diharapkan dimiliki oleh mereka setelah lulus dari mata kuliah yang mereka ampu di semester ini. Makanya dari itu untuk program studi ilmu komunikasi, materi public speaking juga dapat diperkaya dengan topik seperti public speaking berbasis AI, lalu juga ada komunikasi lintas budaya, cross cultural communication, lalu juga ada komunikasi crisis, media training, digital presentation, serta personal branding di media sosial sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Berikut merupakan kegiatan saya di kelas mengajar public speaking dengan tema demam panggung. Yuk ikut dulu ke sana. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, hari ini kita masuk ke public speaking, tapi kita khusus untuk ngebahas sekarang bagiannya adalah apa? Demam panggung. Kalian suka ngerasa nggak sih kalau misalnya nih kalian lagi bicara nih di depan orang banyak gitu kan, atau kalian diminta untuk jadi MC atau jadi moderator, suka nggak ngerasa agak-agak gimana gitu? Suka nggak? Suka kan? Ada yang pernah punya pengalaman nggak? Waktu di depan kelas kayak atau di mana? Pernah? Pernah ya, pasti semua orang pernah. Terus pada saat kalian ngerasa begitu tuh, apa yang dilakukan? Tarik napas, terus gitu ya, tarik napas, terus sabar, tenang gitu, baru mulai lagi. Benar ya, seperti itu ya. Boleh lanjutkan. Ini kan kalau gambar ya, lihat di gambar, orang yang udah panik itu dia pasti bakalan kelihatan tuh, dia ngelap keringat lah, dilepas kacamatanya. Ada lagi yang dia suka pasti kipas-kipas. Itu tuh banyak yang dilakukan. Bener nggak sih? Ada yang garuk-garuk kepala, belum lagi yang apa ya? Aduh, lupa Bu atau apa. Itu kan ada ya seperti itu ya. Nah, hal-hal itu tuh kalau misalnya kalian lagi bicara di depan orang banyak, lagi banyak audiensnya, itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Makanya kalau memang kalian lagi dalam posisi diminta untuk bicara di depan orang banyak atau menjadi narasumber, ya harus siap. Bener nggak? Apa aja yang harus disiapkan? Materi. Terus apa lagi? Persiapan diri. Persiapan diri itu apa? Diri ini apa yang harus kita siapkan? Mental. Terus? Penguasaan materi pasti. Dari penampilan. Tuh, performa tuh penting banget. Apa aja performa? Coba, kan ada di pertemuan kemarin tuh. Apa? Harus rapi, harus lagi apa lagi? Bersih. Harus apa lagi? Hah? Wangi. Terus? Iya benar, itu semua harus terjadi dan harus ada di kita. Kenapa harus wangi? Bener nggak ke bawah? Iya kan, soalnya kalau misalnya kita nih kan, kalau misalnya si narasumbernya jalan gitu kan, pasti kan dia akan meninggalkan aroma, bener nggak sih? Ya, terus kadang-kadang juga harus dijaga juga nih, jangan sampai audiensnya kalau kita ngomong sambil jalan kena hujan kayak gitu. Tahu kan kalau hujan tuh kayak suka nyembur gitu tuh, nah itu jangan sampai terjadi. Nah, makanya semuanya tuh harus disiapkan sama kita. Boleh lanjut? Nah, ini tantangan-tantangan utama ketika kita menjadi seorang speaker ya, apapun itu. Bagaimana sih kita mengatasi rasa takut? Bagaimana kita ngebuat audiens kita tuh tertarik sama apa yang kita bicarakan atau apa yang kita sampaikan? Terus gimana caranya audiens juga bisa inget dengan apa yang sudah
kita sampaikan itu. Terus mau nggak nih kira-kira kalau kita udah ngomong atau kita menyampaikan apapun itu, audiensnya tuh melakukan hal tersebut. Itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Coba, kan kita pernah praktek-praktek nih beberapa kali ya. Ada yang tahu nggak gimana sih caranya supaya audiens itu tertarik gitu? Ice breaking. Itu dulu memang pertama tuh kita ice breaking. Ice breaking bisa berupa apa aja? Apa? Games. Apa? Games, quiz, terus pantun juga kan bisa tuh. Makan bihun campur samyang, cakep. Ya kan, terus apa lagi ya? Apa ya kalian yang saya sayang. Nah, itu kan juga bagian daripada ice breaking buat supaya kita bisa mencairkan suasana dulu sama audiens kita. Nah, terus kalau misalnya audiens itu bisa inget sama kita, gimana caranya tertarik dulu nih sama kita? Apa yang harus kita tampilkan ke audiensnya? Apa? Bisa nih si audiens itu tertarik sama kita. Kira-kira apa coba? Penampilan dulu pasti, karena kalau kita berdiri di depan orang banyak, yang dilihat pertama kali sama orang itu adalah apa? Performa kita. Benar nggak? Dari atas sampai bawah itu pasti akan jadi penilaian dulu. Gimana dia mau jadi narsum kalau dia aja nggak rapi gitu kan? Kalau dianya juga nggak bisa nggak menarik untuk kita lihat. Nah itu adalah bagian-bagian yang harus kita jaga. Jadi supaya diingat sama orang ya, dikasih tahu dulu nih ke orang-orang bahwa performa kita memang bagus, performa kita memang baik, gitu. Terus apalagi mengingat apa yang kita sampaikan. Apa? Ada nggak yang misalnya kalian masih ingat dengan narasumber yang pernah ngasih sesuatu ke kalian gitu, ngasih materi misalnya? Kalian ingat nggak berapa minggu yang lalu misalnya dengan dosen-dosen kalian yang sudah kasih materi kalian? Pasti lupa kan? Bener nggak? Pasti lupa. Nah, apa yang bikin kalian tuh ingat? Pembawaan dari orang tersebut. Pembawaan. Ada intonasi yang berbeda dari orang tersebut. Berarti pembawaan dari orang itu ketika menyampaikan materi, gitu ya. Kalau misalnya ada materi yang memang dia intonasinya agak keras gitu, itu pasti langsung ingat. Berarti kalau orang itu galak, kamu langsung ingat dong ya? Oh, ciri khas. Berarti kalau dosen galak, kamu langsung ingat? Ingat di kepala ya, sama di hati ya. Jadi kalau memang apa yang disampaikan itu diingat, berarti kalau memang itu menarik buat mahasiswa gitu ya, atau menarik buat audiensnya. Kayak misalnya saya menceritakan atau saya bicara mengenai masa lalu yang melulu mengenai saya, kalian akan tertarik nggak? Pasti nggak. Karena kalian akan membandingkan dengan masa kini, kan gitu kan? Contoh hal kecil, kalau misalnya kalian lagi dengerin orang tua kalian nih, dulu ya mama nih nggak kayak begini nih. Nah pasti kalian langsung dipikiran, pasti yang dulu lagi nih, pasti mama nggak begini karena dulu mama begini, pasti gitu kan? Bener nggak? Nah itu sama, saya kalau ngomongnya kayak gitu lagi, pasti kalian juga, ini kayak perasaan dulu pernah nih diangkat juga nih, kayak ini pernah nih gue denger nih si Buneng begini, bener nggak gitu kan? Nah tapi ketika ada hal baru yang memang kalian juga pengen tahu, kalian juga tertarik, kayak misalnya saya membahas mengenai TikTok deh yang lagi viral, ya kan? Apa coba? Apa yang lagi viral di TikTok sekarang? Dubai Ciwi Cookie. Hah? Dubai Ciwi Cookie. Dubai Ciwi Cookie. Ya. Emang kenapa mahal itu? Iya kan? Menarik tapi mahal. Ya nggak sih, sekali lep 100.000, iya. Emang itu menarik ya dibahas? Ya emang isi menarik, enak. Tapi yang buat yang laki enak nggak? Menarik nggak? Enak. Tapi suka kalian? Ya, berarti kan suka beli, Gratis. Kalau gratis, kalau suruh beli nggak mau kan? Gitu. Apalagi kalau misalnya membahas mengenai kehidupan artis. Nah, pasti kalian suka tuh ngebahas itu, iya kan?
Hah? Robin, oh. Itu kan suka ya denger-denger gitu ya. Nah, saya kalau scroll TikTok tuh film-film yang keluar tuh. Itu kan tergantung ini ya, tergantung kita awalnya buka-buka itu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh, apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita bawakan, itu yang memang akan diingat sama si audiens kita. Nah makanya ketika misalnya saya bicara mengenai, saya membawakan materi mengenai kekerasan dalam pacaran. Menurut kalian mungkin, nggak menarik. Tapi begitu saya cerita kasusnya, kalian tahu nggak, ada dulu mahasiswa saya nih ya, dia datang ke saya, baik-baik sama pacarnya, gini gitu segala macam. Tapi ternyata dia dipukulin, digebukin kayak maling, sementara orang tuanya nggak tahu. Coba menurut kalian, pasti kalian akan tertarik tuh. Benar nggak sih? Nah makanya semua itu adalah tergantung dari materi yang kita bawakan ke audiensnya. Bagaimana cara kita ngebawa juga isi dari materinya. Karena saya kan juga jadi penggiat sosial untuk kekerasan dalam pacaran ya. Nah itu tuh salah satu materi yang memang menarik gitu untuk anak-anak seusia kalian, khususnya perempuan sih. Gitu. Terus membuat audiens melakukan apa yang Anda sampaikan. Nah tadi kalau memang tadi materinya mengenai KDP, nah kalau banyak nih perempuan-perempuan yang misalnya nggak tahu kalau udah dipukulin, dijadiin samsak tuh harus apa sih gitu. Kan nggak tahu kan. Kita ngasih edukasi ke mereka bahwa ada yang namanya perlindungan hukum. Kan gitu. Kalian tuh dilindungi oleh pasal ini segala macam. Nah baru tuh mereka akan bertanya, lalu setelah itu saya harus gimana Bu? Saya harus apa? Ya, yang utama harus terbuka dulu sama orang tua. Tuh, pasti dari kalian banyak kan yang nggak terbuka banget sama orang tua, bener nggak? Apalagi untuk hal-hal pribadi. Nah kalau menurut saya dari situ dulu kalian harus berani. Karena kan public speaking itu kan bukan cuma bagaimana kalian belajar bicara di depan orang banyak, tapi bagaimana kalian juga bisa terbuka dulu nih sama orang-orang terdekat kalian gitu, yaitu orang tua, keluarga. Itu dulu yang harus dilakukan, karena kalau kita sama orang terdekat aja nggak bisa ngomong, apalagi sama orang banyak gitu ya. Lanjut. Nah ini salah satu yang jadi perhatian adalah demam panggung. Nah, pernah nggak kalian lihat nih, ada teman-teman kalian yang jago banget nih ngomong nih misalnya kalau udah nongkrong ya kan, wah kadang-kadang, wah lu tuh nggak bisa gitu, gua tuh begini, bla 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 segala macem lah, kenceng lah kalau ngomong, terus artinya selalu jadi perhatian dalam lingkungan pergaulan. Tapi begitu disuruh maju ke depan, presentasi, dia nggak bisa. Pernah nggak nemu yang kayak begitu? Banyak ya. Kenapa sih bisa kayak begitu? Tahu nggak? Kenapa coba? Ada beberapa pas dia ngomong di depan gue kayak di kelas, mungkin kan ada beberapa sih, banyak yang bukan temennya. Jadi kalau pas nongkrong, ya udah ini temen gue gini gitu. Jadi dia bisa apapun dia bisa omongin, bisa ekspresi ya. Ya itu juga salah satu bagian daripada kepercayaan diri. Sebenarnya kalau orang yang sudah terbiasa berbicara di lingkungan kecilnya dia, yaitu teman-temannya, harusnya itu bisa ditambah lagi gitu kepercayaan dirinya untuk ada di dalam kelas supaya dia bisa ngomong. Cuman kan memang ngomong di depan orang ini nih nggak gampang karena penguasaan materi. Lagi-lagi banyak banget saya nemuin yang mahasiswa selalu baca selalu baca ini nih. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari para public speaker adalah demam panggung. Udah tuh dia nggak ngejelasin kenapa sih ini tuh jadi perhatian. Terus habis itu dia baca lagi, seorang yang sangat lancar berbicara dalam sehari itu tiba-tiba jadi takut pada waktu harus berbicara dan berbicara di hadapan publik. Udah stop sampai di situ, dia tidak berusaha menjelaskan bagian ini tuh apa maksudnya. Boleh-boleh aja nggak apa-apa baca, tapi jangan terlalu baca banget. Pernah nggak nemu yang begitu? Di kelas saya kayak gitu nggak sih kalian? Ada kan? Akui lah bahwa kalian ada yang seperti itu, bener ya? Ya, tapi kan harus dilatih, balik lagi boleh aja nggak apa-apa. Misalnya kan kalian ini masih pemula nih,
Tapi harus dijelaskan kenapa orang tuh bisa lancar begitu ngomong sama teman-temannya, tapi kalau di kelas kenapa dia nggak bisa lancar gitu. Jadi tuh harus ada alasan kenapa dia seperti itu. Nah banyak banget yang memang mahasiswa tuh tadi bener dibilang ketika dia di dalam circle-nya dia pede banget tuh, tapi begitu ada di circle yang berbeda dia hilang. Sebenarnya usia-usia kalian itu harusnya berani mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi sama aja kayak kalian tuh mengukur kemampuan diri kalian gitu, semaksimal apa sih saya nih dalam berkomunikasi, misalnya kayak gitu. Kayak kemarin tuh di kelas saya di manajemen event, saya challenge mereka untuk bikin apa ya namanya event gitu. Mereka awalnya nggak bisa bu, ini bu minta anggaran lah segala, nggak bisa, nggak ada kayak gitu, kita tidak menyiapkan. Kalian pasti bisa, ayo bisa. Itu dalam jangka waktu berapa minggu, mereka bisa nyiapin event lumayan gede di GOR untuk pertandingan basket. Ya, Bufes itu, terus dia dari, kamu tahu ya? Kamu datang kan? Banyak kan, lumayan kan, timnya juga banyak yang datang, itu tim dari luar gitu, bukan dari tim dari UNAS, artinya promosinya kita pun juga berjalan di situ. Dan itu nggak ada sedikit pun menggunakan anggaran dari kampus. Itu tuh luar biasa gitu, mereka bisa dapat promo sponsor, mereka bisa timnya juga jalan. Padahal awalnya mereka Bu Sinta nggak sanggup bu, kita nggak bisa, kita nyerah, kita ini, kita itu, enggak, kalian bisa, kalian pasti bisa. Itu saya challenge seperti itu ternyata berhasil gitu dan luar biasa, bahkan mereka bisa menghadirkan orang tua mahasiswa juga gitu untuk datang ke acara mereka. Dan itu lumayan, itu totalnya tuh habis berapa belas juta lah. Bayangin mereka bisa mendapatkan anggaran di atas 10 juta. Keren nggak? Gitu. Makanya itu memaksimalkan kemampuan diri kita. Gitu. Oke, lanjut. Nih, glossophobia ya namanya. Ketakutan kita ketika berbicara di depan orang banyak. Itu artinya tuh apa sih glossophobia tuh? Lidah. Ketika lidah kita tuh keluh. Lidah kita tuh keluh, nggak bisa ngomong. Jadi gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Nah, jadi ini adalah ketakutan. Ketakutan ini asalnya sebenarnya dari mana sih? Balik lagi dari kepercayaan diri kalian gitu. Emosi kalian yang tidak bisa manajerialkan sendiri oleh kalian. Gitu. Jadi harus bisa memanage emosi kayak tadi, begitu kita ngeblank, kita lupa, kita gugup, sabar, tarik nafas, tenang, terus ngomong lagi, gitu. Pikirin apa sih yang tadi, gitu kan? Ini gue mau ngomong apa ya nanti ya. Nah, itu yang harus dilakukan ketika terjadi ini si glossophobia. Lanjut. Nah ini dia nih, banyak banget deh. Banyak nih, bukan cuman ini aja sebenarnya, bukan cuman jantung, keringet, lutut, apalah. Yang utama tuh pasti apa? Yang utama banget apa? Yang sering terjadi. Apa? Ngeblank. Ngeblank kan itu kalau udah di depan kan, kalau udah berdiri. Nah kalau sebelum nih, ketika mau ada kegiatan kita jadi narsum, apa? Hah? Deg-degan ya, apalagi gemetar, mules, bener nggak sih? Saya juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba pasti mules. Kan walaupun misalnya di rumah udah beres nih semuanya udah nggak mules lah, artinya sudah selesai lah ya di toilet gitu. Tapi begitu datang ke tempat acaranya atau kemana pasti mules, apalagi kalau udah mendekati gedung nih kan, udah mendekati gedungnya, baru lihat gedungnya, aduh. Dadaku mules sih kenapa ya? Bener nggak kayak gitu? Ya kan? Bahkan banyak tuh ada di salah satu kelas saya ya, ada mahasiswa tuh yang nggak jadi deh, nggak masuk ke ruangan Buneng deh, maksudnya nggak masuk ke kelas deh, mendingan gue keluar, mules gue tiap kelasnya Buneng. Nah itu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Padahal sebenarnya dijalanin aja dulu, kan kita belum mengukur kemampuan diri kita. Saya juga nggak tahu tuh mules itu tuh berasal dari mana tuh. Hah? Bener nggak sih? Selalu kayak gitu. Nah itu kan perut terasa sakit, buang air kecil tuh terus-terusan, itu tuh pasti tuh. Nah ngeblank tadi, kalau dari depan tuh pasti ngeblank. Ngeblank tuh sebenarnya karena
yang dipikirin sama kalian yang belum terjadi itu banyak yang ada di kepala kalian, makanya jadinya ngeblank gitu. Kayak misalnya ini berdiri di depan gitu kan, selamat siang semuanya Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya terlambat begini bla bla bla. Baik, hari ini saya akan menyampaikan mengenai, nah bingung tuh mengenai apa ya, gue ya lupa nih karena udah banyak nih di kepalanya mikirin tadi terlambat misalnya kan. Terus kalau dia salah nanti gimana? Apalagi kalau ada tekanan, pressure dari bosnya. Ini nanti kalau kenapa-napa gagal gue presentasi, bos gue marah. Kan gitu kan? Itu semuanya dipikirin dulu gitu. Makanya kalau sudah seperti itu pasti ngeblank. Jadi masukin dulu tuh ke lemari itu semua pikiran-pikiran itu. Kalau menurut saya ya, kalau saya tuh semuanya saya masukin dulu ke tas deh. Kalau saya bawa tas, saya masukin dulu. Gue nggak mau mikirin apapun, saya nggak mau mikirin apapun, saya nggak mau mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu. Jadi ya udah, saat ini saya di depan audiensnya kalian gitu kan. Saya harus sampaikan apa yang sudah ada di materi gitu. Jadi itu sebenarnya itu yang bikin kita ngeblank itu karena apa yang belum terjadi itu sudah kita pikirin duluan. Ketakutan-ketakutan yang belum terjadi itu sudah ada di kepala duluan. Jadi nggak usah takut, menurut saya jalanin aja gitu ya. Lanjut. Nih rasa cemas kan, topik tidak sesuai dengan harapan, salah dalam penyampaian. Nah ini sebenarnya yang belum terjadi nggak perlu lagi dipikirin sama kalian. Oke lanjut. Nih faktor-faktornya ya. Sukses gagal, bagaimana kita akan dievaluasi dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Kita tuh jadi bermain dengan pikiran sendiri, ya kan? Gitu kayak kalian misalnya mikir, wah Buneng ini orangnya galak ya, orangnya terlalu tegas banget ya. Enggak nanti gue bakalan dimarahin. Itu tuh yang belum terjadi kan? Gue nggak mau ketemu, jangan lagi gue ketemu lagi sama Buneng. Gue nggak mau lagi ngambil kelas Buneng. Karena kalian bermain dengan pikiran kalian sendiri. Jadi temuin, hadapin, ajak ngomong semuanya pasti selesai. Gitu. Sama kalau kayak kalian punya hubungan dengan pacar kali ya, berantem gitu kan. Pasti kalian bermain dengan pikiran sendiri itu kalau berantem. Ah gimana sih katanya, kok nggak ada nelpon gue, pasti lagi sama cewek lain nih, ya kan? Padahal dia lagi di rumah misalnya ngaji, berdoa ya Allah semoga pacar gue hatinya bisa kembali baik sama aku gitu kan, karena aku melakukan kesalahan, tolong lembutkanlah perasaannya, hatinya. Tapi kan kita sebagai si ceweknya misalnya ditelepon nggak bisa, padahal di silent karena dia lagi sholat, lagi ngaji gitu kan. Pasti jalan ya sama cewek nih, nggak jelas emang nih orang nih, langsung diblok. Nah, gimana mau selesai? Karena bermain dengan pikiran sendiri itu semuanya, kan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini memanfaatkan rasa cemas itu akhirnya kita harus apa? Positive thinking. Kita harus melakukan hal-hal yang memang kita persiapkan. Tadi semuanya dari rumah tuh udah persiapan. Sehari sebelum itu udah harus dipersiapkan. Dari performa kita, dari semuanya, personality kita, mental kita itu semua harus disiapin dengan baik. Ya, apalagi materi sih. Materi itu kalian harus kuasai. Kalau kalian nggak menguasai materi, udah selesai. Kecuali kalian emang pengetahuannya luas banget. Nah itu apa-apa. Kalian mau bicara di depan orang banyak pun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pengetahuannya masih terbatas, ya kalian harus pelajari materi kalian gitu ya. Lanjut. Nah ini tipsnya ya, tidur harus cukup, jangan begadang nih, yang suka begadang nih ya banyak banget di sini saya lihat nih, yang matanya bawah matanya mata panda tuh. Saya nggak tahu apa yang dibegadangin ya. Ambil nafas yang dalam, tadi saya bilang sabar, tenang. Nah eye contact tuh, jangan ngelihat ke sana. Jadi ya, guys ya, tapi ngeliatnya ke sana, terus ke bawah. Entah kemana tuh sampai gini. Apa nih sambil gini? Gendong? Oke. Jadi jangan gini, terus gini juga nih. Ini nih menandakan kita nih apa ya, kayak kayak apa? Kayak angkuh itu, terus gini juga. Jadi ya,
perlu kalian tahu semuanya. Nah, gitu kan kayak gitu. Jadi jangan terus kayak misalnya nunjuk gitu. Kamu tahu nggak kamu sebenarnya saya ini siapa? Gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya. Nah itu harus dimulai dari itu. Jangan bilang kalian semua tahu nggak saya ini siapa. Nah itu tuh nggak boleh ya. Jadi ini tips-tipsnya, terus juga eye contact juga. Eye contact tuh jangan terus kalian jadi perlu kamu tahu ya. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawain materi ini, jadi tips sederhana yang harus dilakukan itu kita tidur cukup, kita makan banyak, tidur nyenyak, berdoa, terus mempersiapkan diri kita sendiri dengan baik. Nah itu eye contact-nya tuh kalian ngitung di dalam hati kalian. 1, 2 pindah, 1, 2 pindah, 1, 2. Jadi gitu. Jangan kalian setengah jam lu naksir sama gue, yang ada dia nanya gitu kan. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Lanjut. Nah ini ya supaya nggak lupa dengan hal-hal yang mau kita bawakan. Jadi ini kayak misalnya lupa materi kita, kalian diam dulu aja nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu teman-teman, biar teman-teman tahu ya bahwa kita ini sebenarnya nih makanya harus critical thinkingnya itu harus cepat. Gitu. Jadi harus berpikir cepat kalau ketika kalian mengalami hal-hal yang memang kalian lupa gitu. Terus alat, nah ini juga nih bagaimana kalau misalnya ini mati, ini mati. Jadi ada gangguan-gangguan, kalian harus bisa memberikan penjelasan tanpa bantuan alat tersebut. Lanjut. Nah ini ya, jadi mengatasi rasa takut, tadi persiapan dengan baik semuanya, presentasi, jangan pikirin hasil, nikmati prosesnya semua karena proses pasti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Kalau prosesnya baik, pasti hasilnya akan baik. Oke, makasih banyak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Cukup ya? Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Makasih. Ya. Demikian penjelasan singkat mengenai kegiatan saya mengajar di Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Digital Public Relation. Terima kasih.